Hai Zoners, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Jadi gue masih di Barcelona, Spanyol, diundang sama Tekno Mobile Indonesia untuk datang ke Mobile World Congress 2024. Ada banyak banget teknologi yang dikenalin oleh Tekno secara global di acara MWC 2024. Salah satunya adalah reveal smartphone Tekno Spark 20 Pro Series secara global. Jadi ada dua seri, 20 Pro dan 20 Pro Plus, kebetulan udah launching juga di Indonesia. Sebelumnya gue udah bikin 20 Pro dan sekarang di tangan gue udah ada Technospark 20 Pro Plus. Jadi kita akan bahas smartphone yang sebenarnya harganya menarik banget, 2,6 jutaan ini. Yuk. Jadi Technospark 20 Pro Plus ini perbedaan harganya sangat tipis dengan Technospark 20 Pro. Bahkan saking tipisnya gue ngira Tekno tuh sebenarnya ngebunuh Spark 20 Pro biar 20 Pro Plus-nya lebih laku gitu di pasaran. Karena dengan selisih harga yang cuma beberapa ratus ribu, kayaknya kira-kira 200-300 ribuan gitu ya. Bahkan kalau di sesi flash sale-nya sekitar 100 ribuan selisihnya. Tapi secara spesifikasi smartphone ini dan desain, smartphone ini lebih unggul kemana-mana. Pertama, Technospark 20 Pro Plus ini layarnya udah melengkung. Jenisnya AMOLED pula. Dibandingin sama Pro yang biasa, itu masih IPS LCD dengan bezel yang cukup tebal. Ini udah melengkung kiri kanannya, bezel-less, dan lebih enak buat digenggam. Jadi layarnya udah seluas 6,78 inci, resolusinya udah Full HD+, refresh rate-nya udah tinggi, dan dia udah ngedukung in-display fingerprint pula. Jadi beneran perbedaan teknologinya udah jauh banget. Apalagi di bagian belakangnya, desainnya udah nggak kayak iPhone. Jadi desainnya beneran dibikin beda dengan Technospark 20 Pro yang menurut gue ke iPhone-iPhonean. Bodi belakangnya justru lebih elegan, lebih premium juga, kerasa. Di bagian tepian bodi belakang juga dibikin melengkung. Jadi saat digenggam, smartphone-nya lebih enak aja digenggam oleh satu tangan. Dapur pacunya, spesifikasi kameranya sebenarnya kurang lebih sama. Technospark 20 Pro Plus ini pakai prosesor yang king-nya MediaTek ya di kelas menengah gitu. MediaTek Helio G99. Jadi prosesor 6 nanometer yang udah sering banget dipakein pada smartphone kelas menengah. Tapi G99 yang dipakai untuk Spark 20 Pro Plus ini agak menarik karena ada strip ultimate-nya di belakang. Kalau kata orang Tekno sih, ini ada beberapa tweak khusus yang dirancang oleh Tekno dan MediaTek, tapi secara lebih lengkapnya nggak di-reveal oleh Tekno. Tapi ya, tetap sama lah dengan Spark 20 Pro dengan prosesor yang sama. RAM 8GB memang lebih kecil karena yang 20 Pro itu udah 12GB, memorinya udah 256GB dengan baterai 5000 mAh, fast chargingnya 33 watt. Adapternya juga udah termasuk dalam paket pembelian, jadi udah menarik banget untuk harga 2,6 jutaan. Kameranya yang mentereng sih sensor 108 megapiksel, sementara untuk dua kamera lainnya ini sebenarnya gimmick aja. Kalau menurut gue sih biar kameranya ngepas aja gitu posisinya di lingkaran gitu. Jadi ada 4 lingkaran di sini. Ya kalau cuma satu doang kayaknya lucu gitu ya. Jadi dibikin aja lah 2 kamera gimmick biar kelihatan lengkap. Di bagian depan udah ada kamera 32 megapiksel selfie. Jadi ya udah terbilang menggoda lah untuk harganya yang cuma 2,6 jutaan. Kalau ada yang nanya mendingan 20 Pro atau 20 Pro Plus, gue nih ya, cuman nyediain budget dikit lagi gitu ya, spare dikit lagi sekitar 200-300 ribuan, kayaknya ini lebih worth it sih. Kenapa? Pertama, desainnya udah lebih bagus daripada 20 Pro yang lebih ke iPhone-iPhonean. Gue kurang resep aja liatnya gitu. Terus juga ya kalau yang 20 Pro layarnya masih datar, ini udah melengkung. Lebih slim juga, lebih enak buat digenggam. Secara visualisasi juga lebih vivid, lebih detailnya lebih bagus dibandingin sama 20 Pro. Ya meskipun sisanya masih kurang lebih masih sama.
Jadi ya itu aja sih hands-on first impression gue dari Tecno untuk Tecno Spark 20 Pro Plus. Nantikan video lainnya di Yuzontek, asalkan kalian harus like nih video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzontek biar tahu first impression, hands-on, review terkini di dunia gadget Indonesia. Gue Faisal, bye!